di dalam. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sarah kemenangan darimu. Kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Dengan iman kami katakan, ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesusahan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Kami deklarasikan dengan iman, katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sarah kemenangan darimu. Mari jemaat Tuhan, kami udah makin berdiri bersama. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi dalam iman, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya. Kami terima, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima Tuhan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi dengan iman kami nyatakan Tuhan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan, kami terima kemenangan dari Tuhan. Kami terima kemenangan itu Tuhan.
Terima kasih Bapa, Engkau dahsyat, Engkau hebat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama kami nyatakan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur melewati segala pencobaan, melewati lembah bayang maut sekalipun, Engkau tetap menyertai kami. Dan Engkau telah menetapkan kami dari semula untuk tampil menjadi lebih dari pemenang. Dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi, kami bisa tampil lebih dari pemenang oleh karena Kristus yang mengasihi kami. Tuhan Yesus yang baik, biarlah semua kami umat-Mu mengerti maksud dan rencana-Mu dalam hidup kami, supaya kami Tuhan, kami diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Melalui kesukaran, penderitaan, pencobaan, itu semuanya bisa kami pakai. Itu semuanya bisa Tuhan pakai untuk membentuk kami menjadi bejana yang mulia, yang dipakai untuk maksud-maksud yang mulia. Bahkan menjadi serupa dengan Kristus hari lepas hari dalam kemuliaan yang semakin besar. Bapa dalam sorga, Engkau mau Tuhan supaya ketika dunia melihat kami, mereka melihat Kristus hidup melalui kami. Kristus tinggal di dalam kami dan Kristus hidup melalui kami. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah pewahyuan akan firman-Mu tercurah atas kami umat-Mu. Kau bekerja, menolong hamba-Mu menyampaikan kebenaran-Mu. Ada kebebasan, ada kelepasan, kesembuhan di dalam nama Yesus. Dan engkau setan iblis, kami patahkan, kami hancurkan setiap pekerjaan-Mu demi nama Yesus. Roh berbeban berat, roh letih lesu, kami perintahkan kau pergi dalam nama Yesus. Ada kelegaan, ada kebebasan, ada kesembuhan, hidup yang diobatkan, pewahyuan pengenalan akan Allah di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya berkata amin. Silakan duduk saudaraku. Puji Tuhan. Apa kabar semua? Luar biasa. Luar biasa apa? Luar biasa ini banyak saudaraku. Luar biasa menderita, luar biasa sedihnya, luar biasa berkatnya. Haleluya saudara. Amin.
Kita sudah belajar saudaraku beberapa minggu ini berturut-turut mengenai tujuan Tuhan menciptakan kita. Kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Segala sesuatu diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Jadi saudaraku, untuk memuliakan Tuhan ini ada 5 yang bisa kita bagi. Yang pertama, bagaimana cara kita memuliakan Tuhan? Kita saudaraku diciptakan untuk kesenangan Tuhan. Kita diciptakan untuk mengenal Tuhan. Kita diciptakan untuk menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Itu prioritas utama kita. Hubungan dengan Allah. Karena hukum yang pertama dan terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, akal budimu. Jadi saudaraku, tujuan pertama Tuhan menciptakan kita untuk kesenangan Tuhan. Amin. Mengasihi Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Itu prioritas utama kita. Beribadah kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, kita belajar minggu lalu saudaraku, bahwasanya tujuan Tuhan menciptakan kita untuk apa? Ada yang masih ingat? Kita dibentuk untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Haleluya saudaraku. Dikatakan saudaraku bahwasanya tidak ada, Alkitab tidak mengenal ada namanya pertapa-pertapa rohani, pengembara-pengembara rohani, orang-orang yang hidup sendiri-sendiri. Tuhan merancang gereja itu berfungsi sama seperti tubuh. Amin. Firman Tuhan mengatakan Tuhan sudah menempatkan kita masing-masing pada posisi kita yang khusus, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saudara harus tahu tempat saudara di dalam tubuh Kristus ini, di dalam keluarga Allah ini. Nah, ada saudaraku yang berfungsi sebagai mata, ada yang berfungsi sebagai telinga, ada sebagai mulut. Amin. Nah, ada saudaraku mungkin gak nampak dia, tapi dia berfungsi vital, seperti jantung, ginjal, paru-paru. Amin. Bahkan firman Tuhan mengatakan saudaraku, untuk yang tidak terhormat, kita beri perhatian khusus. Saya beri contoh kemarin saudaraku, kuku. Amin. Kuku. Nah, apa yang diperbuat orang dengan kuku saudaraku? Di pedikur, manikur. Amin. Di kuteks. Haleluya saudara. Kita beri perhatian khusus. Jadi saudaraku, tidak ada posisi kita yang tidak penting dalam tubuh Kristus. Amin. Kepala tidak bisa berkata kepada mata, aku tidak perlu kamu. Bisa saudaraku? Atau kepala berkata kepada kaki, aku gak perlu kau. Gak bisa, amin. Semuanya harus saling melengkapi. Saudara pun ketika saudara dikirim Tuhan ke dalam gereja ini, Tuhan mau saudara menempati posisi yang khusus, menempati posisi saudara. Tuhan yang mengatur itu seperti itu saudara. Amin. Kita nggak bisa berfungsi sendiri-sendiri. Saya tanya saudara, kalau telinga tidak menempel kepada tubuh, bisakah telinga berfungsi? Bisakah mata berfungsi kalau tidak menempel kepada tubuh? Tidak. Amin. Jadi kita diciptakan untuk terikat satu dengan yang lain, bersekutu satu dengan yang lain. Begitulah cara Tuhan menempatkan kita. Tidak ada pertapa-pertapa rohani, orang-orang yang hidup sendirian, saudaraku, tidak ada. Haleluya, saudaraku. Inilah keluarga Allah itu. Dan Tuhan mau supaya saudara mengasihi keluarga Allah ini. Saudara berfungsi sebagaimana maksud Tuhan menempatkan saudara dalam tubuh Kristus ini. Ini keluarga saudaraku, kekal sampai ke surga. Haleluya. Kalau keluarga kita secara jasmani, saudaraku, misalnya ada saudara kita, orang tua kita mengenal Kristus, misalnya dia tidak mengenal Kristus, suatu saat kita akan dipisahkan oleh kekekalan. Amin. Ada abang kita misalnya saudaraku, kita percaya Kristus, dia tidak percaya Kristus. Suatu saat hubungan itu akan dipisahkan oleh kekekalan. Saudara mengerti? Satu ke surga, satu ke neraka. Tapi karena kita sama-sama keluarga Allah,
kita semua sama-sama akan berangkat ke surga ini. Amin. Haleluya saudaraku. Jadi keluarga Allah itu hubungannya lebih bersifat menetap, lebih kekal daripada hubungan keluarga kita secara jasmani. Jadi saudara harus belajar mengasihi saudara-saudara ini. Amin saudara. Pak, tapi aku malas di gereja Pak. Orangnya banyak yang gak baik, macam-macam Pak. Banyak tingkahnya. Saya tanya saudara, adakah gereja yang sempurna? Enggak. Justru karena mereka tidak sempurna, itu kesempatan Tuhan bisa membentuk saudara, membentuk kita melalui tubuh Kristus yang lain, melalui anak-anak Tuhan yang lain. Saudara gak akan bisa belajar mengampuni kalau tidak ada yang menyakiti saudara. Amin. Saudara gak akan bisa belajar panjang sabar kalau tidak ada yang saudaraku mencoba membuat saudara marah. Kedewasaan rohani bukan terjadi kalau saudara menyingkir, bertapa di puncak gunung. Enggak. Saudara menjadi dewasa karena dibentuk satu dengan yang lain. Amin. Amin. Nah, inilah maksud Tuhan bagi kita saudara. Jadi tidak ada gereja yang sempurna. Makanya saudara cari gereja saudaraku. Yang pertama saudara cari gereja yang percaya kuasa Tuhan. Yang percaya mujizat, ada kuasa Tuhan di situ. Kebenaran diajarkan di situ. Tidak kompromi dengan dosa saudara. Haleluya. Dan bertumbuhlah, ambil bagian di dalam. Amen. Jangan sebagai bagian anggota tubuh saudaraku kita nggak berfungsi. Coba kalau tangan saudaraku nggak berfungsi, apa yang terjadi? Maaf ya, kan tidak elok. Makanya saudara harus mengambil peran saudara masing-masing. Tidak ada yang tidak penting, semua penting. Haleluya saudaraku. Oke, sekarang tujuan yang ketiga apa itu Pak? Kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Menjadi serupa dengan Kristus. Jadi saudaraku, kalau saudara tanya, Pak, kenapa mengikut Tuhan ini banyak penderitaan, banyak kesusahan? Haleluya saudara. Tuhan izinkan itu terjadi supaya saudara bisa dibentuk melalui itu. Amin. Saya pernah mendengar orang berkata begini, kenapa kita banyak mengalami penderitaan, kesusahan di bumi? Supaya saudara jangan betah di bumi. Haleluya saudaraku. Karena ini bukan rumah saudara. Amin. Ini saudara cuma singgah, singgah. Numpang lewat. Amin saudaraku. Firman Tuhan mengatakan semua anak-anak Allah mengeluh, menantikan hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Saya tanya saudara, saudara di sini kalau dikasih hidup 1000 tahun mau? Kenapa saudara nggak mau? Hah? Banyak susahnya. Nah, firman Tuhan mengatakan saudaraku, umur manusia 70-80 tahun. Kalau dia kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran. Bayangkan umur saya misalnya 1000 tahun saudara. Apa yang terjadi? Saya akan melihat nanti orang-orang yang saya kasihi meninggal, mati satu persatu. Amin. Karena mereka gak panjang umur seperti saya. Saya akan banyak nanti melihat peperangan. Saya akan nanti melihat banyak kesusahan. Orang saling bunuh. Segala macam saudara. Bumi ini tempat penderitaan dan kesukaran. Haleluya saudaraku. Nah, itu makanya saudaraku, kenapa itu banyak terjadi? Karena ini bukan tempat kita. Tuhan mau saudara merindukan Yerusalem yang baru itu. Haleluya. Tuhan mau saudara berikan kemuliaan bagi Yesus. Itu makanya saudaraku kita berdoa supaya Tuhan segera datang. Ada yang pernah berdoa, Tuhan Yesus cepatlah datang Tuhan. Udah bosan aku di dunia ini, ada? Doakan itu saudara.
Tuhan, dah bosan aku, muak aku melihat segala sesuatu ini. Cepatlah datang Tuhan, bawa aku kembali ke surga. Apa rupanya kebanggaan di dunia ini, saudara? Haleluya, saudaraku. Coba kita buka Roma 8 ayat 29. Dapat? Satu, dua, tiga, ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perhatikan ya, Yesus itu saudara sulung kita. Amin. Kita saudara-saudara seiman semuanya. Yesus itu saudara sulung kita. Allah itu Bapa kita. Amin. Dan dia tidak malu menyebut kita saudara-saudaranya. Saudara mengerti ini, saudaraku? Karena kita keluarga Allah. Dan dikatakan tujuan Tuhan memilih kita untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus, anaknya. Haleluya, saudaraku. Perhatikan, ketika Tuhan menciptakan manusia, apa katanya? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Haleluya, saudara. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi semua manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Haleluya, saudaraku. Tapi masalahnya sejak manusia jatuh dalam dosa, gambar Allah itu rusak. Dirusak oleh apa? Oleh dosa. Amin, saudaraku. Nah, jadi Yesus datang, dia membawa misi untuk memulihkan kembali gambar wujud Allah itu di dalam kita. Haleluya, saudaraku. Oke, coba kita buka Kolose 1:15. Dapat? Satu, dua, tiga, ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Amin. Siapa pernah melihat Allah? Firman Tuhan mengatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah. Amin. Tapi Yesus Kristus, anak Allah, dialah yang menyatakannya. Jadi saudaraku, bagaimana cara kita mengenal Allah? Bagaimana? Melihat Yesus. Waktu saudara melihat Yesus, Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Tadi dikatakan apa? Ayat 15. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi kalau saudara mau tahu bagaimana sifat Allah yang sebenarnya, amin, lihat pada Yesus. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah wujud Allah yang sempurna. Kalau saudara mau mengenal Tuhan, Bapa Allah dengan sempurna, lihatlah pada Yesus. Saudara mengerti? Sekarang saya tanya, siapa yang pernah melihat Yesus? Kristus adalah gambar wujud Allah. Amin. Sekarang siapa gambar wujud Kristus? Siapa gambar wujud Kristus? Kita. Haleluya. Orang gak pernah melihat Yesus, atau mungkin adalah yang berapa melihat Yesus.
Tapi kalau orang dunia mau melihat Yesus, seharusnya mereka melihat Yesus melalui kita. Haleluya! Berikan kemuliaan bagi Yesus. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Siapakah gambar dan rupa Allah itu? Yesus adalah gambar wujud Allah yang tidak kelihatan. Amin, saudaraku. Gambaran sempurna mengenai siapa Allah itu ada di dalam Kristus. Amin. Dan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Kristus. Haleluya. Tadi supaya saudara bisa mengenal Allah, lihat Yesus. Amin. Sekarang orang dunia, apakah mereka mengenal Yesus? Tidak. Lalu bagaimana cara mereka mengenal Yesus? Seharusnya mereka mengenal Yesus dari melihat kita. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Kristus. Kita adalah gambar Kristus yang tidak kelihatan. Saudara mengerti sampai di sini, saudara? Pak, berapa kali tanggung jawabnya dia? Arti Kristen, saudaraku, Kristus apa? Kristus kecil. Amin. Orang nggak kenal siapa Yesus, orang nggak tahu siapa Yesus. Tapi waktu mereka melihat kita, seharusnya mereka berkata, oh, Kristus itu seperti mereka. Mereka Kristus kecil. Amin. Karena apa? Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Kristus. Gambar Allah itu sudah dipulihkan. Sifat Allah itu sudah dipulihkan di dalam kita. Amin. Begitu kita lahir baru melalui kebangkitan dan kematian dan kebangkitan Yesus. Amin. Kita diberikan roh yang baru. Roh yang lama itu mati. Roh yang baru itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Kristus. Kita sudah memiliki gambar dan rupa Kristus yang sudah dipulihkan. Kita sudah memiliki sifat Allah di dalam kita. Amin. Amin. Jadi orang dunia tidak bisa mengenal Kristus. Mereka tidak mengenal Kristus. Amin. Jadi bagaimana cara mereka mengenal Kristus? Melalui kita. Melalui karakter kita. Amin, saudaraku. Jadi kita, saudaraku, punya tugas untuk menunjukkan kepada dunia seperti inilah Kristus itu sebenarnya. Tapi sayangnya, saudaraku, banyak kita tidak menunjukkan rupa Kristus kepada dunia. Kenapa? Karena banyak orang Kristen lebih memilih berjalan menurut kedagingan, kemarahan, kepahitan, kekecewaan, emosi, hawa nafsu. Betul nggak yang saya bilang? Betul. Amin, saudaraku. Jadi dunia tidak mengenal Kristus melalui kita. Luar biasa ya. Menurut saudara tanggung jawab yang besar nggak ya? Tanggung jawab yang besar atau tidak ya? Besar. Ya. Haleluya, saudaraku. Oke. Sasaran utama Allah bagi kehidupan kita di dunia bukanlah kenyamanan. Perhatikan ya. Sasaran utama Allah bagi kehidupan kita di dunia bukanlah kenyamanan, melainkan pengembangan karakter. Dia ingin agar kita bertumbuh secara rohani dan menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya, saudaraku. Tujuan Tuhan yang ketiga menciptakan saudara, supaya saudara mengeluarkan semua karakter Kristus dalam hidup saudara. Menjadi sama dengan Kristus dalam kasih saudara. Amin. Dalam kesabaran, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri. Saudara menunjukkan karakter Kristus. Amin. Saudara mengerti ini, saudaraku? Setiap kali kita lupa bahwa karakter merupakan salah satu tujuan Allah bagi hidup kita, kita akan menjadi putus asa dengan keadaan kita. Kita akan ingin tahu, mengapa hal ini terjadi padaku? Mengapa aku mengalami masa sesulit ini? Amin. Karena ada pertanyaan, saudaraku,
Kok banyak kali kesulitan yang datang? Belum selesai satu kesulitan, datang kesulitan yang lain. Kok banyak kali persoalan? Amin, saudaraku. Saudara harus mengerti bahwa tujuan utama Tuhan supaya saudara memiliki karakter Kristus. Dan karakter dikembangkan melalui kesulitan-kesulitan. Siapa di sini saudaraku kepengen punya otot? Siapa? Bagaimana saudaraku kalau ada orang kepengen punya otot besar, perut six pack, amin, tapi nggak pernah angkat beban? Bisa? Tidak bisa. Bagaimana otot dibentuk? Melalui latihan angkat beban. Saudara mengerti? Ada saudaraku yang sudah ahli, dia sudah kuat, saudaraku, bisa ratusan kilo diangkatnya untuk membentuk ototnya itu. Amin. Dia memakai beban untuk membentuk otot-ototnya. Begitulah otot dibentuk. Dengan cara yang sama, Tuhan mau saudara mengembangkan otot-otot rohani saudara. Haleluya. Melalui apa? Beban, kesulitan, persoalan. Amin. Pakai itu sebagai kesempatan untuk memperkuat otot iman saudara. Memperkuat otot kasih saudara, kesabaran saudara. Haleluya, saudara. Bumi memang tempat kesukaran. Amin. Saya tanya saudara, apakah Tuhan begitu mengasihi kita? Apakah Tuhan mengasihi kita? Kan bisa aja saudaraku, begitu kita terima Yesus maju ke depan, langsung kita mati, berangkat ke sorga. Oh Tuhan Yesus, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, langsung meninggal. Tapi kenapa kita diizinkan lagi untuk hidup? Salah satu tujuannya supaya saudara mengembangkan karakter Kristus dalam hidup saudara. Amin, saudara. Banyak orang Kristen salah menafsirkan janji Yesus tentang hidup dalam segala kelimpahan sebagai berarti kesehatan yang sempurna, gaya hidup yang nyaman, kebahagiaan yang terus-menerus, impian-impian yang sepenuhnya menjadi kenyataan, dan kelepasan instan dari masalah-masalah melalui iman dan doa. Pendek kata, mereka mengharapkan kehidupan Kristen itu mudah. Kan ada lagu kita kemarin, apa lagu? Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi Dia berjanji selalu menyertai. Amin. Tuhan tak pernah janji laut selalu rata, tapi Dia berjanji berikan kekuatan. Saudaraku, ikut Tuhan bukan berarti segala sesuatu menjadi mudah. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Tidak. Segala sesuatu menjadi nyaman, tidak. Malah kalau dibilang saudaraku, waktu saudara ikut Tuhan, saudara pasti akan menderita aniaya. Amin. Kalau saudara ikut Tuhan sungguh-sungguh, saudara pasti menderita aniaya. Amin. Perhatikan ya. Ada beberapa alasan orang Kristen menderita di bumi. Anak-anak Tuhan menderita di bumi. Yang pertama saudaraku, karena kita punya musuh. Siapa namanya? Si iblis. Berjaga-jagalah sebab musuh-musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Kita punya musuh. Amin. Yang kedua, kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak mengenal Allah. Dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Amin, saudaraku. Saudara pasti dianiaya karena ikut Yesus oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang ketiga, saudara menderita aniaya dari siapa? Bahkan dari sesama anak Tuhan yang belum dewasa pikirannya. Saudara mengerti itu? Anak-anak Tuhan ini nanti akan menyakiti hati saudara. Saya bisa menyakiti hati saudara.
Saudara bisa menyakiti hati saya. Kita bisa menderita gara-gara itu. Pak, aku percaya kali sama Bapak itu. Rohani kali dia nampaknya. Tapi Pak, kecewa aku dibuatnya. Haleluya saudaraku. Kenapa? Ya kadang dia nggak selalu berpikir seperti Kristus. Kadang pikirannya belum dipengaruhi. Saudara mengerti ini saudara? Yang keempat, orang Kristen bisa menderita karena dosa. Amin. Contohnya apa Pak? Misalnya saudaraku, kita menderita karena kita tidak bisa dipercaya. Dipercaya dengan apa Pak? Dengan uang. Haleluya saudara. Awalnya saudaraku mungkin orang mempercayai kita uang. Segala sesuatu berjalan dengan lancar. Tapi di tengah jalan kita mulai tidak bisa dipercaya dengan uang. Kita menyelewengkan uang. Lalu kehidupan menjadi susah kepada kita. Karena apa? Orang sudah tidak percaya lagi kepada kita. Saudara mengerti ini? Amen. Jadi saudaraku, sebaiknya kita jangan menderita karena dosa. Amin. Tapi seperti saya katakan tadi, dunia ini tempat penderitaan. Kita punya musuh. Ada orang-orang dunia yang tidak suka dengan kita. Bisa juga saudaraku, keluarga kita tidak menyukai kita. Amin. Saudara ikut Tuhan, mungkin istri saudara nggak suka lihat saudara. Saudara ikut Tuhan, mungkin suami saudara nggak suka ikut saudara. Lihat saudara. Apakah itu penderitaan? Iya. Haleluya saudaraku. Tapi Tuhan mau melalui semua kesukaran, penderitaan itu mengembangkan otot-otot rohani saudara. Amin. Coba kita buka Yakobus pasal 1. Dapat ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kok banyak kali pencobaan yang kualami ini? Kok banyak kali kesusahan yang kualami ini? Kok segala sesuatu tidak berjalan sesuai yang kuinginkan? Siapa pernah mengalami seperti itu? Namanya hidup, itu pasti saudara alami. Tidak semua terjadi sesuai dengan keinginan kita. Haleluya saudaraku. Misalnya kita sudah berharap sesuatu pasti terjadi, tapi tiba-tiba tidak terjadi. Itu bisa mematahkan semangat kita. Amin. Tapi Tuhan berkata, apa katanya? Tuhan mau supaya ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Amin. Dan ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Apa artinya itu? Saudara semakin matang di dalam kasih. Saudara matang di dalam kesabaran. Saudara matang dalam damai sejahtera, dalam sukacita. Pakai semuanya itu untuk mengembangkan semua karakter rohani saudara. Sehingga saudara menjadi matang, sempurna, dan tidak kekurangan satu apapun juga. Haleluya saudara. Mungkin ada kita saudaraku ketika menghadapi masalah. Awal-awal saudaraku mungkin waktu kita ikut Tuhan, amin. Begitu datang masalah langsung gerasak gerusuk. Telepon sana, telepon sini. Ada masalah langsung tawar hati. Tapi Tuhan mau seiring berjalan waktu karakter saudara semakin teguh. Amin. Apa
yang dahulu menggelisahkan hati saudara, sekarang setelah saudara ikut Tuhan sekian lama, itu tidak lagi menggelisahkan hati saudara. Ada perubahan. Haleluya saudara. Dulu ketika terjadi masalah, langsung hilang damai sejahtera, langsung hilang sukacita, muka mutung panjang. Tapi sekarang saudaraku, setelah saudara menghadapinya itu pencobaan itu, amin, saudara pakai ujian iman itu untuk membuat karakter saudara semakin matang. Saudara bisa tetap bersukacita, saudara tetap dalam damai sejahtera meskipun dalam berbagai-bagai pencobaan. Itu yang Tuhan mau. Haleluya. Ada masalah langsung telepon si anu. Tapi sekarang saudaraku, apa yang terjadi? Ketika ada masalah, langsung saudara memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan, aku tahu masalahku ini kecil. Aku tahu Engkau Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Masalah ini kecil ini Tuhan, bukan apa-apa ini. Aku tidak akan kehilangan sukacita. Aku tidak akan kehilangan damai sejahtera. Setan kau pikir aku menangis? Oke, dulu aku menangis. Masih anak-anakku dulu. Amin. Waktu anak-anak kan saudara gampang kita nangis, amin. Tapi Tuhan bilang, jangan terus menjadi anak-anak. Tuhan mau kita dewasa. Setelah dewasa apa yang terjadi saudaraku? Apa yang dulu membuat kita nangis, sekarang tidak lagi. Saudara mengerti ini? Kalau kau pikir sekali ini aku nangis setan, kau salah. Kau salah. Aku akan bergembira, aku akan bersukacita, aku akan bersorak-sorak, aku akan memuji Tuhan. Itu artinya karakter kita bertumbuh. Enggak terus anak-anak. Bertumbuh, anak-anak bertumbuh menjadi remaja, menjadi dewasa, yaitu matang, saudara. Tuhan mau buah Roh Kudus itu matang. Tuhan mau kasih saudara matang. Amin. Pak, nggak tahan aku menghadapi bapak itu atau ibu itu. Banyak kali tingkahnya, Pak. Itu menunjukkan saudara belum matang dalam kasih. Haleluya saudaraku. Tapi lama-lama seiring saudara bertumbuh, apa saudara katakan? Pak, heran aku ya. Dulu saya lihat tingkah ibu itu langsung panas aku. Tapi sekarang kok beda, Pak? Jadi sekarang aku makin mengasihi ibu itu, makin mengasihi bapak itu. Wah, luar biasa. Berarti kasih saudara semakin matang. Haleluya saudara. Ibarat buah, kalau sudah matang kan enak. Tuhan mau semua buah Roh Kudus dalam saudara menjadi matang. Bagaimana cara membentuknya? Melalui kesulitan-kesulitan, melalui kesukaran-kesukaran. Amin. Terkadang impian yang tidak menjadi kenyataan, harapan yang putus di tengah jalan. Pakai itu, katakan, aku berbahagia jatuh dalam pencobaan-pencobaan ini. Amin. Aku pakai itu untuk mengembangkan karakter rohaniku, sehingga aku makin lama makin menjadi seperti Yesus. Haleluya. Ini saudaraku, kumpulan orang-orang yang tidak sempurna ini, termasuk saya. Amin. Firman Tuhan mengatakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Saudaraku, sebagai pendeta, saya punya banyak kesempatan untuk mengembangkan buah Roh Kudus dalam saya, untuk mengembangkan kasih Kristus di dalam saya. Amin. Kenapa? Banyak saya lihat anak-anak Tuhan ini yang menjengkelkan. Amin saudaraku. Banyak yang menjengkelkan. Tapi saudaraku, disitulah saya melatih kasih saya. Untuk menerima dia sebagaimana Kristus menerima dia. Untuk mengasihi dia sebagaimana Kristus mengasihi dia. Saya pikir, Tuhan, aku pun banyak yang kekurangan. Aku pun banyak yang kesalahan.
Kalau aku banyak diampuni, aku pun harus banyak mengampuni orang lain. Kalau aku banyak dikasihi, aku pun juga harus banyak mengasihi orang lain. Amin, saudaraku. Jadi jangan bilang, gak mau aku di gereja itu. Banyak kali orang-orang yang menyakiti hatiku. Lalu saudara, misalnya pindah ke gereja lain. Itu artinya saudara menolak bentukan Tuhan di dalam hidup saudara. Saya tanya saudara, pernah lihat bencana tanah liat? Yang saudaraku membuat perabotan dari tanah liat? Apa yang dibuat? Tanah liat itu saudaraku dibanting. Amin. Lalu dikeluarkan kotoran-kotoran dari dalamnya. Lalu dibentuk. Sudah dibentuk saudaraku, dijemur. Mungkin ada lagi yang dibakar. Sampai apa? Terjadi bejana yang mulia. Satu perabotan yang mulia. Yang bisa dipakai untuk maksud-maksud yang mulia. Kita ini juga bejana Tuhan. Kita ini bejana tanah liat semua ini. Katakan sama Tuhan, Tuhan silahkan bentuk aku. Amin. Keluarkan semua kotoran-kotoran apa yang tidak berkenan dari dalam hatimu itu Tuhan. Apa yang tidak berkenan dalam hatimu mengenai aku, keluarkan semuanya. Aku rela dibentuk. Ini aku Tuhan, bentuk aku. Pakai aku untuk maksud yang mulia. Haleluya saudaraku. Jadi jangan menolak bentukan Tuhan. Amin. Ketika penderitaan datang, jangan langsung mengeluh. Cemana ya? Udah berapa hari jualan gak laku ini? Wah. Apalagi yang berurusan dengan uang, amin saudaraku. Kadang bisa langsung nampak orang itu punya uang atau tidak dari mukanya. Amin. Karena paling bisa membuat orang bersukacita atau tidak apa? Hempek. Saudara mengerti ini? Tuhan, aku memilih bersukacita. Aku tidak akan menangis. Aku tidak akan kalah. Kristus hidup di dalam. Haleluya saudara. Berapa hari yang lalu saya sudah melayani seorang anak Tuhan. Dia sering khawatir. Lalu saya sampaikan perumpamaan seperti ini. Saudara mau dengar? Saya bilang, saudaraku, ada seorang laki-laki mau ke kota. Dia dari desa. Jadi dia bawa koper. Kopernya ini berat. Ada bawa tas ransel dia, ada bawa koper. Kopernya sekitar 30 kilo. Lalu saudaraku, di stopnya lah mobil pickup. Saudara tahu mobil pickup, bak terbuka di belakangnya. Mau kemana Pak? Kata supirnya. Boleh Pak, saya numpang ke kota. Oke, naik Pak. Lalu saudaraku naiklah si bapak-bapak tadi. Lalu saudaraku, waktu di tengah perjalanan, karena kan mau supir itu noleh ke kaca spion dalam itu saudara. Dilihatnya, terkejut dia. Tahu kenapa saudara terkejut dia? Karena dilihatnya bapak itu digotongnya kopernya itu. Pakainya ranselnya, kopernya tadi digotongnya di atas. Udah setengah perjalanan. Lalu berhentilah supir ini ke belakang dia. Pak, kenapa nggak kopernya diletakkan aja, tasnya diletakkan aja? Saya takut jadi beban nanti Pak sama mobil ini. Udah Pak, nggak apa-apa, letakkan aja tas itu, letakkan koper Bapak, tidur Bapak, istirahat Bapak sampai ke kota. Bisanya Pak, nggak nanti berat sama mobil ini? Enggak, letakkan aja. Jadi saudaraku, sepanjang sisa perjalanan itu, diletakkannya kopernya, diletakkannya tasnya, amin. Tidur dia di atas kopernya itu. Saudara tahu apa maksud saya menceritakan ini? Banyak anak Tuhan ikut Tuhan pun seperti itu. Tuhan bilang, serahkan segala khawatirmu kepadaku, sebab aku yang memelihara kamu.
Tuhan bilang, berikan apa? Marilah datang kepadaku, hai kamu yang berbeban berat, letih dan lesu. Aku berikan kelegaan padamu. Amen. Apa artinya? Tuhan bilang, serahkan segala kekhawatiranmu, serahkan segala bebanmu, letakkan padaku. Aku sanggup memikulnya. Tapi kadang saudaraku, sepanjang perjalanan ikut Tuhan ini, apa yang kita buat? Kita pikul beban tadi. Makanya nggak heran, capek leher kita, capek punggung kita, terbungkuk-bungkuk. Kok capek kali itu rasa ini? Padahal Tuhan bilang, aku berikan kelegaan bagi jiwa. Kenapa? Kita pikul kita pikul beban yang seharusnya tidak kita pikul. Haleluya. Kadang kita pikir kita lebih jago dari Tuhan. Tuhan tuh gak ngerti apa yang ku pikul ini, gak ngerti dia apa yang ku alami itu. Tuhan tuh tak di mana itu, gak tahu dia itu. Aku lebih tahu, aku lebih sanggup. Ya Tuhan bilang silahkan lah. Amin. Kau rasa kau jago, silahkan. Aku mau lihat seberapa jago kau, Tuhan bilang. Haleluya saudara. Kalau kita angkat turun tangan, Tuhan angkat tangan. Oh, silakan aku. Teruskan. Tapi kalau kita angkat tangan, Tuhan, aku nggak sanggup. Maka Tuhan turun tangan. Haleluya. Serahkan segala khawatirmu kepadaku, sebab aku yang memelihara kamu. Pak, banyak kali masalahmu gara-gara anak-anakku, Pak. Belum lagi anak yang di sana, Pak. Ngasih laporan. Belum lagi anakku yang satu lagi di sana, Pak. Nah, ribut rumah tangganya. Yang di sana, Pak, barusan dipecat dari kerjaannya. Ini lagi, Pak, minta kawin ini. Gak tahu lagi susah. Nah, minta kawin, bikin pesta besar pula itu, Pak. Udah pening palaku ini. Haleluya saudara. Tuhan bilang, serahkan segala khawatirmu. Amin saudara. Jangan pikul. Saudara gak sanggup mikulnya. Tuhan sanggup. Haleluya saudara. Coba kita buka Galatia 2:20. Dapat? Galatia 2:20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi ketika saudara menghadapi pencobaan, amin, tekanan yang begitu berat, saudara katakan, Tuhan, bukan lagi aku yang hidup ini, Engkau yang hidup di dalam aku. Aku tinggal di dalam Engkau, Engkau tinggal di dalam aku. Amin saudaraku. Aku gak sanggup Tuhan, tapi Engkau sanggup. Amin. Waktu saudara menghadapi masalah, saudara katakan itu, ini Tuhan sudah mati, tapi Yesus yang hidup di dalam. Sekarang kekuatan Yesus mengalir di dalam. Kekuatan Yesus mengalir di dalam. Bukan lagi aku yang hidup, Yesus yang hidup dalam. Kristus tinggal di dalam. Haleluya saudara. Oke, pernah nggak saudara lihat orang truk-truk ngangkat berapa saudaraku, beras atau gula? Pernah lihat? Pakai truk-truk tebak terbuka itu saudaraku. Lalu kita lihat ada beras atau gula yang ditumpuk di situ. Lalu saudara lihat ada nggak orang di atasnya duduk?
Bagaimana dia duduk? Santai, amin. Kadang ada cewek katanya. Tuhan mau saudara seperti itu ikut Tuhan, amin. Beban semua taruh di bawah. Saudara tinggal di atas beban itu. Saudara mengerti ini saudaraku? Macam truk tadi, macam manapun beratnya beban saudara, kalau truk itu yang bawa, saudara nggak akan capek. Saudara mengerti? Puluhan ton pun beratnya, kalau truk yang bawa, saudara tidak akan capek. Sama seperti orang yang di atas gula tadi atau di atas beras tadi. Begitu kalau saudara izinkan Tuhan yang hidup melalui saudara. Tuhan sakit kali kuasa apa yang dibuatnya itu. Tapi Tuhan, firman-Mu mengatakan, aku harus mengampuni. Sekarang Tuhan, aku memilih, aku memutuskan untuk mengampuni saudaraku itu. Aku tidak mampu, tapi Engkau yang hidup di dalamku, Engkau mampu melakukannya. Bahkan Tuhan, Engkau mengampuni orang yang menikam-Mu di kayu salib. Sekarang biarlah Engkau yang hidup melalui aku Tuhan. Engkau yang mengampuni mereka melalui aku. Amin saudaraku. Engkau yang mengampuni mereka melalui aku. Itu rahasia hidup di dalam Kristus. Haleluya saudara. Masih semangat? Sedikit lagi ya. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Satu, dua, tiga ya. Dapat? 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Haleluya. Saudara menghadapi pencobaan masalah, katakan, Tuhan, aku ini lemah, tapi Engkau kuat. Aku nggak sanggup, tapi Engkau yang sanggup. Amin saudaraku. Aku lemah Tuhan, tapi Kau berkata, justru di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu turun atasku. Tidak ada yang bisa kubanggakan, tidak ada kehebatanku yang bisa kuandalkan Tuhan. Amin saudaraku. Perhatikan ya, kalau saudara kosong dari diri saudara, maka Tuhan bisa penuh di dalam saudara. Amin. Tapi kalau saudara penuh setengah, maka Tuhan hanya bisa memenuhi saudara setengah. Tapi kalau saudara penuh dengan diri saudara sendiri, penuh dengan keangkuhan, kecongkakan saudara, merasa diri sanggup, maka Tuhan tidak bisa memenuhi saudara. Haleluya saudara. Kunci dipenuhi Tuhan, saudara harus mengosongkan diri saudara. Amin. Tuhan, gak sanggup aku. Aku butuh hikmat, aku butuh pengertian. Aku percaya kuasa-Mu mengalir di dalam. Haleluya saudaraku. Sepertinya kontradiksi ya, sepertinya perlawanan. Waktu aku lemah, justru di situ aku kuat. Paulus mengatakan, aku suka dalam kelemahan, aku suka dalam kesengsaraan, aku suka di dalam kesesakan. Haleluya saudaraku. Supaya apa? Semua itu membuat aku semakin mengandalkan Kristus. Aku tidak
kuasanya sempurna atasku. Amin. Saudara mengerti ini? Jadi saudaraku, banyak orang mencoba lari dari masalah. Haleluya. Siapa pernah lari dari masalah? Apa yang dibuat orang lari dari masalah? Ada yang lari ke rokok. Kadang saya heran saudaraku, kok lari ke rokok? Apa yang bisa diberikan rokok? Kadang lari ke apa? Minuman keras, narkoba. Itu semua semu. Begitu sadar saudaraku, masalah masih tetap ada. Amin. Waktu fly tadi, wah, seolah-olah tidak di bumi, seolah-olah di sorga saudara, mendarat lagi di bumi, amin. Hadapi lagi realita hidup, kesukaran, penderitaan, segala macam. Bukan itu jawabannya, amin. Jawabannya membiarkan Yesus hidup melalui saudara. Dia sanggup, dia sanggup. Amin saudaraku. Dia sanggup. Lari pada Yesus, datang pada Yesus, berserah pada Yesus, angkat tangan ke surga. Amin. Ini kesempatan bagiku Tuhan untuk dibentuk menjadi sama seperti Yesus. Aku pakai masalah ini, aku bersuka cita. Aku bersuka cita bukan karena masalah ini. Aku bersuka cita karena masalah ini bisa kupakai untuk mengembangkan karakterku menjadi lebih serupa dengan Kristus. Amin. Jadi jangan heran suatu saat akan ada orang menyakiti saudara. Amin. Mungkin suatu saat akan ada orang menipu saudara. Suatu saat akan ada orang mengatai-ngatai saudara. Suatu saat akan ada orang yang tidak memperhatikan saudara. Bahkan mungkin keluarga yang paling dekat sekalipun. Amin. Lihat Yusuf saudaraku. Berapa tahun dia di Mesir? 13 tahun. Pertama di rumah bapaknya dia. Anak kesayangan bapaknya. Pakai jubah yang maha indah. Amin. Tapi Tuhan punya visi, rencana yang luar biasa atas hidupnya. Bagaimana rencana itu jadi? Setelah melalui segala macam kesulitan, Yusuf dibentuk menjadi pribadi yang tangguh. Dibuang ke Mesir. Amin saudaraku. Dijadikan budak. Kemudian saudaraku masuk penjara lagi. Setelah melalui dapur peleburan itu, keluar emas yang murni. Haleluya saudaraku. Yusuf bisa dipakai sebagai perdana menteri. Musa bisa dipakai Tuhan setelah melalui bentukan di padang gurun selama 40 tahun. Biarkan Tuhan membentuk saudara. Amin. Semakin cepat saudara bekerja sama, semakin cepat masuk Tuhan jadi atas saudara. Jangan lari dari bentukan. Saudara disakiti di satu tempat, jangan lari. Hadapi, selesaikan. Ada masalah, selesaikan. Masalah ini kecil, saya punya Tuhan yang besar, saya hadapi. Amin saudaraku. Lalu suatu saat nanti saudara lihat, wah nggak sama lagi aku ya, udah berubah karakterku. Dulu kalau menghadapi ini marah-marah, sekarang kok bisa tenang aku ya? Kok beda ya? Itu Tuhan yang sedang mengerjakan sesuatu di dalam saudara. Haleluya. Saudara diberkati. Siapa yang mau diubah menjadi serupa dengan Yesus? Mari kita bangkit berdiri.